Apa kabar semuanya? Sih, kita belajar ini bisa. Yes, angkanya semakin naik, bukan turun ya. Kenapa bukan turun? Dari segi angka memang dia semakin turun ya, semakin kecil. Tapi ingat ya, di sini itu minus ya. Semakin banyak hutangnya, maka semakin kecil dong nominalnya ya. Oke, paham ya? Ini jadi artinya semakin naik. Nah, kalau di sini bisa kita lihat bagaimana membedakan dia penjumlahan atau kelipatan. Sebenarnya mendeteksi gampang banget. Kalau bertambahnya angkanya sedikit, ya sedikit aja, tidak lebih dari 2 kali, langsung aja curigai dia adalah penjumlahan, bukan kelipatan. Ya udah, langsung aja. Dari -25 ke -21 itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Punya hutang 25, kemudian membayar 4. Ya kan? Punya hutang 25, dibayar 4. Jadi hutangnya sisa 21. Maka polanya adalah +4. Sorry, kenapa jelek banget tulisan. Nah, untuk deret, kita tidak bisa, nggak boleh berhenti di satu pola aja. Maksudnya dari suku pertama dan suku kedua, terus kita berhenti. Oh, +4. Kita harus buktikan. Paling nggak 2 sampai 3. Atau bahkan ada pola itu sampai 4. Pola kelimanya baru berulang lagi kembali ke pola ke-1. Seperti itu ya. Jadi jangan nyerah dulu, selesaikan dulu. Siapa tahu ketemu di pola yang kelima. Nah, sekarang kita lihat. Dari -21 ke -17 ini, diapain teman-teman? Dari angka -21 ke -17, angkanya diapain? Sama ya, ternyata juga ditambah 4. Ya kan? Punya hutang 21 dibayar 4, maka sisanya nanti -17. Oke, kita lanjutkan. Dari -17 ke -13, ternyata sama ya, ini juga ditambah dengan 4. Selanjutnya lagi, dari -13 ke -9 ini juga ditambah 4. Maka polanya harus sama, ditambah 4. -9 ditambah 4 berapa teman-teman? Punya hutang 9 dibayar 4, maka sisa 5. Saya senang banget kalau ngajar itu ngasumsiin minus plus, karena lebih gampang masuknya kalau kita bahasnya itu pakai hutang. Betul apa betul? Kalian suka bingung tuh. -7 ditambah 2, 9 apa -5? Nah, kan ini kalau utang-utangan kayaknya teman-teman lebih cepat gitu ya nangkepnya. Yang hot dong, coach. Tenang teman-teman, sabar ya. Karena kita belajar konsepnya, baru contoh soal. Jadi ini nggak bisa hot. Kenapa kalau contoh soal nggak boleh hot? Teman-teman juga pasti di sekolahan sama waktu kuliah juga kayak gitu kan. Yang namanya contoh soal itu harus yang mudah. Karena itu juga mempengaruhi psikologi teman-teman. Percaya? Percaya nggak? Kalau misalnya saya kasih contoh soal langsung susah, pasti kita akan down. Ya kan? Yang penting adalah konsepnya dulu. Oke? Kalau mau bisa cepat tuh gampang kok. Perbanyak latihan. Oke? Kita lanjut ya. Oke. Siap? Nah, sekarang ada konsep yang kedua, yaitu pengurangan atau pembagian. Sebenarnya sama kayak tadi saya ucapkan, bahwa bagaimana membedakan pengurangan atau pembagian. Nah, kita lihat. Di sini, angkanya semakin naik apa semakin turun? Dari 256, 249, 242, 235, 228. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa dia berurutan angkanya semakin turun atau semakin kecil. Kalau semakin kecil, cuman hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak pengurangan, ya pembagian. Nah, kalau dia dekat angkanya, maka itu pengurangan. Dekat tuh maksudnya seperti apa? Seperti ini nih, 256 ke 249 berdekatan kan. Nah, itu bisa kita curigain dulu itu adalah pengurangan. Dan jauh itu misalnya seperti apa? Misalnya dari 100 ke 50 terus ke 25. Nah, ini loncatnya jelas ya. Ini jauh sekali loncatnya. Ini baru kita bisa curigain sebagai pembagian. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Dari 256 ke 249 ini diapain teman-teman? Dia dikurang 7. Benar ya? Oke. Kemudian lanjut lagi. Dari 249 ke 242 diapain? Dikurang 7. Lanjut 242 ke 235 itu juga dikurang 7. Dan 235 ke 228 itu juga dikurang 7. Maka selanjutnya berapa jawabannya teman-teman? 228 dikurang 7 adalah 221. Dan seterusnya. Oke, jadi mungkin teman-teman begitu ya, bagi yang baru banget belajar, setidaknya sekarang sudah dapat gambaran nih soal deret itu apa. Bagi yang sudah pernah ikut SKD, ya mungkin ya ini ya udah tahu sih. Oke, kita belajar sama-sama ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, aman ya, aman. Kita lanjut. Yang penting tahu konsepnya dulu. Teman-teman di sini karena banyak yang newbie ya, bahkan banyak yang baru lulus SMA mungkin ya, belum pernah tes SKD sama sekali. Oke. Lanjut, nah sekarang ada deret kombinasi. Deret kombinasi ini sebenarnya campuran sih, bisa maksudnya lompat, bisa maksudnya nggak cuman penjumlahan, tapi ada penjumlahan pengurangan atau penjumlahan perkalian, dan seterusnya banyak hal. Banyak sebenarnya contoh deret kombinasi. Nanti kita ketemukan juga banyak di contoh soalnya ya. Sekarang kita lihat, kalau ini deret kombinasi yang tipe apa. Oke, di sini kita lihat ya, angkanya itu naik, turun,
naik, turun, dan naik. Nah, kalau sudah lompat-lompat seperti ini, bisa jadi polanya itu tidak berurutan, tapi lompat. Ya, tidak berurutan tapi lompat. Maksudnya seperti apa? Jadi bukan dari 15 ke 18, bukan ya, tapi kita lihat 15 ke 17 naik, 17 ke 19 naik. Nah, ini kan kayaknya seperti ini. Ini boleh. Lompat itu nggak cuma sekali, nggak cuma satu teman-teman. Bisa ada yang lompat 2 kali, ada yang lompat 3, tapi jarang sih lompat 3. Paling kayaknya rata-rata lompat 2 deh paling jauh tuh. Ya. Kalau dari sini berarti selanjutnya lompat kemana? Setelah 26. Kalau dilihat polanya bagaimana? 15 tambah 17 tambah 9, sorry, 15 ke 17 ditambah 2 berarti ya. 17 ke 19 tambah 2, 19 berarti polanya harusnya sama ditambah 2. 19 tambah 2 yaitu 21. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi yang di bawahnya ada 18 ke 22. Ini diapain teman-teman? Ditambah 4 ya. 22 ke 26 ditambah 4 berarti ini lompat. Polanya sama yaitu ditambah 4. Maka 26 tambah 4 30 ya. Oke, sip. Nanti kalau ditanya seterusnya bagaimana? Ya udah tinggal ini ke sini ditambah 2. Berarti berapa? 23. Yang 30 lanjut di sini. Berarti ditambah 4. Seperti itu ya, 34. Ingat, pola itu harus konsisten. Ya. Oke, sampai sini bisa diikuti teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, bentar. Nah, sekarang ada yang namanya deret Fibonacci. Teman-teman tahu apa itu deret Fibonacci? Ada yang sudah tahu? Apa itu deret Fibonacci? Yes, penjumlahan sebelumnya. Penambahan angka depan. Oke. Jadi, deret Fibonacci itu ada penjumlahan dua suku kata yang berdekatan. Ya, dua suku kata, dua suku angka. Sorry, sorry. Tapi untuk Fibonacci ini polanya tidak berlaku untuk suku angka pertama, suku kedua. Suku yang pertama dan suku kedua ini tidak berlaku. Maksudnya gimana? Kalau di deret yang lainnya, ya kan, pola ini berlaku kan, dari suku pertama, kedua juga udah berlaku. Tapi kalau di Fibonacci enggak. Jadi 35 ini nggak usah kita perhitungkan. Nah, apa sih Fibonacci itu? Teman-teman perhatikan, tadi kan saya bilang penjumlahan dua suku yang berdekatan ya. Suku sebelumnya. 8 ini hasil penjumlahan dari ini 3 dan 5 hasilnya, sorry, 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Benar ya? Nih, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Sampai sini paham? Berarti 13 dia dapat dari mana angka 13 ini? 13 dapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 3 dan, sorry, 8 dan 5. 5 ditambah 8, 13. Dan seterusnya. 21. 21 dapat dari mana? Penjumlahan dari 18 ditambah 3, sorry, 8 ditambah 13 berapa? 21. Nah, selanjutnya berarti berapa jawabannya? 21 ditambah 34. Berapa teman-teman? 55. Kalau saya tanya lagi seterusnya, berapa nih? Selanjutnya setelah angka 55 berapa? Yes, 55 adalah, selanjutnya setelah angka 55 adalah 89. Dapat dari mana? 34 ditambah 55. Oke, itu ya, itu namanya deret Fibonacci. Oke, kita lanjut. Sekarang ada deret bertingkat. Deret bertingkat tuh apa sih? Nah, biasanya ini juga suka mengecoh kita. Kenapa? Karena kalau kita cari polanya terus-terusan tuh kita nggak akan menemukan pola yang sama. Tapi ternyata pola itu berlaku untuk tingkat kedua. Maksudnya gimana? Misalnya seperti ini ya, contoh sederhananya. Ini jelas turun terus ya. Tadi kalau saya bilang kalau angkanya turun terus maka curigain dua. Apa? Kalau tidak penjumlahan ya pembagian. Karena ini dekat, maka langsung aja kita curigain ini sebagai pengurangan. Betul ya? Oke, lanjut langsung aja. 42 ke 39 itu artinya diapain teman-teman? Dikurang 3. Oke, lanjut. 39 ke 33 artinya dikurang 6. Betul ya? 33 ke 24 dikurang 9. Betul? 24 ke 12 berarti dikurang 12. Nah, kalau kita lihat polanya ini nggak sama. Nggak kayak tadi ini kan plus 4 semua, plus 2 semua, dan seterusnya. Tapi dia selalu berubah. Nah, jangan patah semangat. Kita lanjutkan ke tingkat kedua. Inilah tadi yang dikatakan deret bertingkat. Ini baru tingkat pertama. Ternyata polanya itu ada di tingkat kedua. Nah, gimana? Dari min 3 ke min 6 itu diapain teman-teman? Min 3 ke min 6 diapain? Dikurang 3. Benar ya? Punya hutang 3, hutangnya nambah 6. Jadi berarti dia nambah utang lagi 3, ya kan? Oke. Dari min 6 ke min 9, ini tukang hutang lagi, nambah terus utangnya. Ya, min 3 sama ya, punya utang 6, hutangnya nambah lagi 9. Berarti dia hutang lagi 3. Nah, dan seterusnya sama, hutangnya nambah lagi. Jadi dia punya utang min 3. Maka di sini nanti min 3, di sini berapa teman-teman? Min punya utang 12 terus dia utang lagi 3. Berarti
utangnya nambah, jadi utangnya 15. Maka 12 dikurang 15, berapa jawabannya teman-teman? Ini angkanya 12, dikurang 15, berapa? Yes, min 3. Inilah jawabannya. Nah, ini teman bertingkat itu biasanya berapa? Tingkat itu 2 atau 3 sih, saya lupa. Tapi biasanya paling 2 aja. Sebenarnya benar loh, teman-teman tuh nggak usah jadi takut gitu ya. Sebenarnya menurut saya soal soal SKD itu kayak udah didesain diselesaikan di bawah 1 menit gitu loh. Tapi emang itu lagi kembali ke kecermatan kita masing-masing dan kecepatan. Jadi bukan cuma tepat ya, tapi cepat. Oke, beneran gak usah takut. Menurut saya emang kayak udah didesain, tapi nggak tahu yang desain ini kayaknya emang terlalu ya dia tidak menyamakan otak kita semua sama, dia menyamakan dengan otak yang terlalu cerdas ya kan. Tapi bisa sebenarnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebenarnya konsep ini aja. Nanti kita akan banyak menemukan pengalaman setelah perbanyak latihan. Nah, tuh ada yang lompat 3, lompat 2. Iya benar banget. Sering tuh yang lompat 2, lompat 3. Ada yang tingkatnya 3. Nah, itu dia. Makanya jangan patah semangat ya. Dicari lagi. Nah, ini ada tips mengerjakan deret angka. Jadi materinya cuma itu aja untuk deret. Karena emang selebihnya adalah logika kita. Bukan seperti cinta yang kadang-kadang tak ada logika ya. Kalau ini kita masih pakai logika. Tumben gak rame. Biasanya mau cita-citaan langsung diserbu banyak. Halo, ini saya nggak mati kah? Oh ada. Oke oke. Kan tumben makanya lagi serius. Oke, jangan terlalu serius ya. Nah, terus mengerjakan deret angka nih. Ya, di sini coba jangan terpaku 3 sampai 4 angka terdepan dalam deret angka pada soal. Lihat pula pola angka secara keseluruhan karena pola deret akan mengalami perubahan deret. Maksudnya apa? Nah, pola itu bukan melulu kayak gini teman-teman. Bukan melulu kayak ditambah 2, tambah 2, seterusnya enggak. Bisa aja dia tuh polanya berulang. Maksudnya gimana? Misalnya habis ditambah 2 dia ditambah 3 ditambah 4. Nah, biasanya kita langsung kayak, oh bukan. Padahal belum tentu. Bisa aja dia tuh berulang lagi. Berulangnya seperti apa? Selanjutnya adalah ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Paham ya maksudnya pola berulang? Jadi polanya tuh ini, 3 ini. Tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian pola selanjutnya bagaimana? Diulang lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya? Jadi nggak cuman yang harus sama gitu polanya. Ada. Pola tuh bisa macam-macam pola itu. Iya, pola itu memang kayak kadang tuh nggak sekali dapet gitu ya. Emang kayak gitu. Jadi perbanyak latihan ya, biar bisa menemukan banyak jenis pola gitu. Sebenarnya pola itu nggak akan jauh-jauh dari yang pada umumnya lah. Oke, yang kedua, harus bisa memprediksikan dengan tepat seri angka yang digunakan pada soal tersebut. Ini tadi ya, kan saya sudah, makanya dianalisa dulu angka. Teman-teman jangan analisa dulu angkanya itu turun berurutan, apakah naik turun naik turun naik turun, ataukah naik terus, atau kadang kan naik naik turun, naik naik turun. Oh, artinya itu biasanya lengkap dua. Paham ya? Naik 2 kali, dia terus turunnya sekali. Naiknya 2 kali, terus turunnya sekali. Nah, itu biasanya lengkap 2. Nah, itu makanya dianalisa dulu, jangan terburu-buru, langsung hitung-hitung gitu, dilihat ya. Oke, coba gunakan pola bertingkat jika kamu tidak menemukan pola yang dirasa normal. Tadi itu ya, sudah saya katakan, jangan menyerah di pola tingkat pertama, bisa jadi itu adalah dari tingkat 2 ataupun tingkat 3. Ya, oke. Yang keempat, kamu bisa langsung mencari jawaban dari soal yang memiliki 2 pola deret angka yang konsisten. Ini biasanya kayak dilihat dari jawabannya sih. Dari jawabannya yang pas tuh yang mana gitu. Nah, yang terakhir jelas ya, menggunakan waktu dengan baik dan efektif. Oke, cukup materinya itu aja. Kita langsung masuk materi. Ya, tenang. Kenapa sih berburu-buru terus? Contoh tingkat 3 gimana kok? Banyak. Oke. Siap, sudah siap. Kita langsung soalnya aja ya. Sebelum soal saya kasih pantun dulu satu biar seger ya. Penjelasan dari bertingkat gimana? Tadi sudah saya jelasin sebelumnya. Mungkin baru telat ya masuknya. Nanti ditonton lagi ya rekamannya ya. Belum. Kapal nelayan pergi berlayar. Cakep. Meski angin berhembus kuat. Cakep. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu SKD. Nyambung nggak sih kuat sama SKD? Nggak nyambung sebenarnya. Cakep. Oke, sip. Udah cukup. Kita lanjut. Nggak nyambung ya. Oke. Iya kan kuat tuh. Tuh ada yang baik. Itu benar. Kuatnya pakai D. Kuat. Kuat. Jadi pakainya di waktu SKD. Nyambung. Oke, sip. Oke. Semangat. Oke, lanjut aja. Soal nomor 1 ya. Kita bahas 15 soal untuk malam ini. Kan cepet deh kayaknya nih. Insya Allah lah. Nanti kita lihat sikon ya. Nanti kalau misalnya waktunya cukup, saya uprek-uprek lagi. Siapa tahu ada soal lain yang lebih. Jangan lupa Kak Gem. Gem tuh apa sih Kak Gem? Saya nggak paham ih. Dari kemarin ada Kak Gem, Kak Gem. Kak Gem tuh apa? Ayo kerjakan 30 detik. Harusnya nggak nyampe sih. 20 detik kali ya. Saya kasih waktunya. Kak Gem yang viral itu coach suka ngasih kata-kata tapi nggak nyambung. Viral di mana ya? Kok saya nggak kenal ya nggak tahu. Apa saya yang terlalu katro? Kita berada di generasi yang sama kan? Oke, sudah jawab.
Sabar ya, Mas Power Ranger merah, main next-next aja. Belum kita bahas, yuk kita bahas dulu ya. Oke, di sini kita lihat ya, di sini 52, 57. Kita lihat ya. Tadi apa? Yang pertama adalah lakukan analisis dulu. Bagaimana pola angka yang disajikan. 52 ke 57 naik, terus turun. Benar ya? Terus turun. Eh, turun, naik, turun. Oke, naik turun ya. Mungkin polanya bisa lengkap atau enggak yang tadi saya bilang, berulang. Kita coba dulu yang kalau lengkap enggak juga. Kita coba dulu yang ini ya. Apa itu namanya? Yang berulang. Dari 52 ke 57, ini diapain teman-teman? Ditambah 5. Kemudian dari 57 ke 54 dikurang 3. Nah, biasanya kalau kita udah kayak gini kadang suka nyerah kan. Padahal bisa aja kita lanjutin terus. 54 ke 55 diapain teman-teman? Ditambah 1. Sekali lagi kita, pokoknya sampai 5 kali lah biasanya tuh 5 kali dicoba gitu ya. Kemudian 55 ke 60 diapain teman-teman? Ditambah 5. Nah, ada yang sama nggak sudah? Ketemu ya? Ternyata ada yang sama nih. Oke, kita buktikan dulu. Siapa tahu salah. 60 ke 57 benar ya dikurang 3. 57 ke 58 dikurang 1. Maka berarti polanya adalah yang mana teman-teman? Polanya yang ini nih, ditambah 5, dikurang 3, ditambah 1. Ini akan berulang seterusnya. Maka bagaimana selanjutnya? Sorry. Selanjutnya adalah ditambah 5, dikurang 3, dikurang 1. Berarti kembali lagi kemana teman-teman? Ini ditambah 5. Benar ya? Kembali lagi, Tambah satu dikurang. yang min satunya. Salah, plus ya. Ya, sorry. Ini plus 1. B plus 5 ditambah 1. Benar ya? Kok tambah 1 sih? Minus 3. Salah. Sorry. Tambah 5 minus 3. Benar ya? 63 dikurang 3 berapa teman-teman? 60. Kemudian karena ditanya 2 berarti lanjut. Kembali lagi ya polanya adalah plus 1. Ini ya polanya. Oke. Ditambah 1 berarti berapa teman-teman? 61. Oke. Sip. Selesai. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Yang C. Cendol. Oke. Iya nih, kayaknya saya butuh air galon. Karena saya tadi ngambil rumah maghrib jam 6. Rasanya error ya. Tiga juga bisa pakai loncat 2 coach. Loncat 2. Loncat 2 plus 3. Loncat satunya gimana? Oh ya, bisa juga. Benar. Jadi emang banyak sih pola itu. Oke, kita keep ya. Biar teman-teman semuanya paham. Apa sih maksudnya loncat 3, loncat 3? Nih, saya kasih tahu. Boleh. Sebenarnya nggak apa-apa pakai pola apapun itu. Yang penting konsisten. Terbukti kan ternyata jawabannya walaupun tadi banyak cara menuju Roma, ya kan? Lengkap 3 ini gini maksudnya. Ini kan ya? 1, 2. Berarti di sini. Sip. Nih, kalau 52 ke 55 diapain teman-teman? Ditambah 3. Dan seterusnya tambah 3. Berarti tambah 3, 61. Bener ya? Sama ya jawabannya. Oke. Kita mau cari ke sini. Berarti gini aja, tarik mundur aja. 54 ke 57 itu ditambah 3. Berarti kemungkinan sama ya polanya. 57 ditambah 3 adalah 60. Yes. Sama kan? Sama. Oke, paham ya? Tadi mungkin ada yang bingung maksudnya teman-teman lengkap 3 itu gimana sih? Ini tadi yang bukan lompat 3, lompat 2 ini. Kalau lompat 1 itu dari 52 ke 54. Ini lengkapnya 2 ya. Melangkahi 2 angka kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, lompat 2 bukan lompat 3. Oke. Lanjut ya. Kenapa sih dipanggil Kak Gem? Ya ampun, penasaran Kak Gem siapa? Oke, kerjakan sudah. Lah, mumet. Mana nih yang minta hot tadi? Ayo. Oh, unstable ya? Oke, kita bahas ya. Ada yang nanya lagi, siapa deh? Nanya lagi. Oke, kita langsung aja kita lihat. Kalau di sini polanya gimana teman-teman? Dilihat aja dari angkanya sudah nggak beraturan ya. Ya kan, sudah nggak beraturan. Ini kira-kira bagaimana? Apakah lompat-lompat? Kalau melompat 1, naik, turun, naik. Enggak deh kayaknya ya. Kalau lompat 2, naiknya 6, ini enggak juga. Jadi kita coba ya ke satu langkah dulu. Oke, kita coba dulu ke satu langkah. Oops, sorry. Dari min 2 ke min 7 diapain teman-teman? Dikurang 5. Min 7 ke min 12 dikurang 5. Yes. Kemudian dari min 12 ke min 8 diapain? Punya utang 12 terus hutangnya sisa 8. Berarti dia bayar 4. Benar ya?
Oke, lanjut. Punya hutang 8, hutangnya sisa 4. Berarti dia sudah bayar 4. Nah, sekarang ternyata utangnya nih nambah lagi dari utang 4, utangnya jadi 7. Ayo ditambah 4, sorry, dikurang 3. Benar ya? Dari yang hutangnya 4, hutangnya nambah lagi 7, berarti dia hutang lagi 3. Lanjut. Hutang 7 jadi hutang 10, berarti dia hutang lagi 3. Nah, kayak gini, ini sudah bisa dikatakan pola. Polanya apa teman-teman? Lihat ya. Polanya adalah dua kali angka yang sama, ya, dan berkurang satu. Jadi habis 55, 44, 33. Berarti selanjutnya adalah, gimana teman-teman? Selanjutnya adalah 2, 2. Terus, bukan cuma di situ, apalagi yang unik? Yang unik adalah tandanya di depan. Yang minus, di sini plus, di sini minus. Maka minus plus minus, kembali lagi ke plus. Nah, ini nanti makanya teman hati-hati ya. Jadi kalau bertingkat, jangan cuma ditulis angkanya, tetapi ditulis pembaginya, dikalikah, dibagikah, ditambahkah, dikurang. Tandanya ini harus diikutkan. Oke, karena itu juga bisa masuk sebagai pola. Nah, kita ternyata butuh lagi satu. Berarti satunya apa? Habis dari dua, angka satu. Dari plus, tandanya apa teman-teman? Minus apa plus? Minus, yes. Kita selesaikan. Punya utang 8, dibayar 2 berapa? Sisa 6. Ya. Punya utang 6, ngutang lagi satu. Sisa utangnya 7. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini bisa paham sudah? Polanya banyak banget sebenarnya sih. 15 soal ini kayaknya tidak akan mewakili seluruh pola yang ada di muka bumi ini. Gampang ya kalau bahasanya hutang ya. Oke, lanjut. Aku pakai lompat dua, coach. Boleh. Yang penting konsisten ya. Jawabannya sama nggak yang lompat dua? Nggak paham, coach, yang minus-minus. Nggak pahamnya apa? Cara ngitungnya atau apanya nih? Cara ngitung minus. Tadi makanya tadi saya bahasanya pakai em, utang-utang tadi loh. Itu enak banget. Punya hutang dua, terus hutangnya, contohnya nih, contoh sederhananya ini aja saya ambil. Bentar ya teman-teman, saya kasih contoh dulu temannya. Ini nih, saya ambilin aja ya. Punya hutang dua, hutang nih dua, ya kan, 2.000. Terus hutangnya jadi 7.000. Artinya apa? Artinya membayar hutang apa ngutang lagi? Minus ketemu minus. Artinya dia ngutang lagi. Makanya di sini tandanya adalah minus. Oke, sip ya. Kalau misalnya dari min 7 terus ke min 5, gimana? Dia tadinya punya hutang 7, hutangnya jadi 5. Artinya dia bayar hutang apa ngutang lagi? 7 ke 5 angkanya berapa sih? 2 ya selisihnya. Artinya dia bayar. Kalau bayar tandanya plus. Kalau hutang tandanya negatif. Seperti itu sih. Oke, sip. Bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Yuk, 20 detik. Ya, nanti lah 15 detik aja lah saya kasih. Kelamaan kalau 20 detik. 10 detik apa ya? Kok banyak jawabannya, ada yang A, ada yang C. Ya, next Kak, kasihan yang bagian Wita. Kalau kasihan yang bagian Wita, lalu aku apa? Aku juga Wita, guys. Tenang, saya akan tetap profesional ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat angkanya naik terus sih ya, angkanya. Jelas ya, 5, 4, naik, naik terus. Terus apa kalau lompat kayaknya, lompat nggak teman-teman nih kira-kira? Nggak naik terus sih, turun. Naik, 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 turun, naik. Oh, ternyata campur-campur ya. Gimana ini teman-teman? Campur-campur. Oke, kalau misalnya kalau lompat dua, dia kan turun, naik, 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 turun, naik. Gimana tuh? Ada yang bilang lompat dua, ada yang bertingkat. Lompat satu udah bertingkat. Macam mana? Sebenarnya teman-teman, eh, kalau misalnya ini udah kelihatan ya. Kalau mau teman-teman kayak pola yang berulang tadi, ya. Jadi ini tipsnya. Kalau mau tadi teman-teman mencoba dulu pola berulang, ini nggak kepakai kenapa? Karena di ini nih jaraknya jauh. Benar kan ya? Misalnya 5 ke 4 itu cuman selisihnya satu, tapi makin ke belakang ini ternyata jauh. Tadi saya bilang ya. Kalau jauh itu curigain apa teman-teman? Curigain apa kalau jauh? Jauh, jauh, jauh. Curigain apa? Saya ngomong sendiri. Yes, perkalian. Jadi kemungkinan di sini akan ada perkalian. Ya.
Oke, kita hapus dulu. Nah, kira-kira bagaimana? Kita coba dulu yang kalau misalnya perkalian, kira-kira yang bisa kita coba lompat satu dulu kali ya, lompat satu dulu. 5 ke 8 ini kira-kira ditambah apa dikali kalau dekat? Dekat, dekat, jauh. Dekat, jauh. Dekat ya. Kalau dekat itu adalah di jumlah. Maka di sini tambah 3. Lanjutkan dulu. 8 tambah 14 tambah 6. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini tadi yang nanya, bagaimana pola bertingkat? Polanya akan berubah. Kita lanjutkan dulu ya. Kita coba ya. 14 ke 23 berarti ditambah berapa teman-teman? Dari 14 ke 23 ditambah 9. Nah, kelihatan ya. Ini yang dikatakan pola bertingkat. Tingkat satunya emang kayak kelihatan berubah terus angkanya. Tetapi kalau kita teruskan ke tingkat kedua, dia ditambah 3. Benar ya? Ditambah 3. Berarti seharusnya di sini ditambah berapa teman-teman? 9 ditambah 3 ditambah 12. 23 ditambah 12 adalah 35. Maka jawabannya adalah ternyata ada 3. Oke. Kalau gitu kita harus cari yang di belakangnya. Nah, sekarang karena lompatnya sudah berhasil kita temukan polanya, kita coba lagi ya. Sekarang yang di atas. Oh, saya dapat polanya aneh. Lompat satu yang atas kelipan 3, yang bawah kali 3. Nah, lompatan 3 yang bawah kali 3. Gimana sih maksudnya ya? Kita coba dulu ya. Oke. 4 ke 10 itu gimana? Bentar ya teman-teman. Nah, sini ya teman-teman. Kalau 4 ke 10 itu kita lihat sini. 4 ke 10. Kita terus 10 ke 28. Nah, 28 ke 82. Ini tadi yang saya bilang. Kalau dia semakin jauh, sebenarnya harusnya teman-teman curiga ini itu adalah sebuah kelipatan atau perkalian. Ya. Bagaimana? Kira-kira 4 ke 10 itu dikali berapa sih yang dekat? Kalau kali 2 kurang 2. Benar ya? Kalau kali 2 kan 8. Berarti ditambah 2 gitu ya. Kalau dikali 3 kelebihan 2. Oke. Kita coba dulu misalnya kali 2. Oh, ini kayaknya coach kali 2 nih. 4 kali 2 itu 8. Biar kali 2 ditambah 2. Kali 2 tambah 2 10, benar nggak? 4 dikali 2, 8 ditambah 2, 10. Benar ya? Oke, kita coba masukkan ke pola ini. Kali 2 tambah 2. 10 dikali 2, 20 ditambah 2. Masuk nggak ke pola ini? Nggak masuk ya ternyata. Nggak bisa. Maka itu bukan polanya. Kita cari lagi. Tadi yang dekat apa? Dikali 3. Kalau dikali 3, kelebihan nggak? 4 kali 3, 12. Kita butuhnya 10. Berarti harus dikurang 2. Benar ya? Benar ya? 4 kali 3, 12 dikurang 2 adalah hasilnya 10. Kita coba masukkan pola ini ke sebelahnya. Dikali 3, kemudian dikurang 2. 10 kalau dikali 3 berapa teman-teman? 30. Kemudian dikurang 2. 30 dikurang 2 dapatnya 28. Nah, benar ya? Ternyata kita tes lagi sekali lagi. Kalau iya berarti fix dah ini polanya. 28 kalau dikali 3 berapa teman-teman? 28 kali 3 itu 60, 24, 84. Benar ya? 84 dikurang 2 adalah 82. Maka benar polanya adalah kali 3 dikurang 2. Oke, kita selesaikan dulu tadi ini ya, belum ya? 35 tadi udah dapat ya. Berarti ke sini. Set. Dikali 3 dikurang 2. Oke. 82 kali 3, 200. Berapa sih? 246. Ya, 246 dikurang 2. 244. Sip. Maka jawabannya adalah yang C. Sip. Nah, kok A? Bener kan C? C, guys. C. Oke, sip. Teman-teman tadi bisa ya? Nah, kalau perhitungan tadi saya bilang, oke, nggak nge sih. Tadi saya matiin anunya. Oke, lanjut ya. Apa nih namanya? Tadi teman-teman usahakan ya, kalau untuk kayak perkalian ini jangan pakai coret-coretan sih. Tadi ada yang masih pakai coret-coretan nggak? 82 dikali 3. Nah, nanti kalau bisa dilatih ya teman-teman ya. Ini sebenarnya pakai di awang-awang aja gitu. Biar mengurangi durasi. Oke? Bukannya 246. 246 dapat dari mana? Kan dikurang 2 teman-teman. Dikali 3 baru dikurang 2 gitu loh. Gini ya, gini ya. Gini ya. 82 dikalikan 3 itu berapa sih hasilnya teman-teman? 246. Ingat ya, polanya itu adalah dikurang 2. Masih dikurang 2 lagi. Jadi bukan 246 ya, berarti 244 gitu. Oke. Sip. Coach, kok caraku ditambah 6 tambah 18 tambah 54 bisa. Itu tingkat 2 berarti ya. 6 ke 18 itu dikali 3, 18 ke 54 dikali 3 gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Banyak cara menuju Roma. Oke. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Teman-teman, pokoknya nanti selama teman-teman polanya konsisten dan ada jawabannya nggak masalah. Ya. Oke, apa jawabannya?
Oke, kita jawab ya. Ada C, ada D. Nah, hati-hati. Di sini angkanya benar-benar berantakan banget ya. Kalau berantakan kayak gini, kita bisa coba lompat satu atau lompat dua. Kalau lompat dua terlalu jauh ya, dari 14 ke 15 ke satu. Iya nggak? Nggak akan ada yang sama ini. Coba kalau gitu coba lompat, 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 lompat berapa nih? Oh, ini kelihatan nih angkanya nih. Ini kelihatan angkanya sebenarnya. Dari min 14 ke min 9 ini dia semakin besar angkanya. Benar ya? Kita tes dulu ya. Dari 14 ke min 9 itu gimana? Ditambah 5. Oke, min 9 ke min 4 diapain teman-teman? Ditambah 5 ya. Benar ya? Nah, kelihatan sudah polanya. Benar ternyata. Punya hutang 4, terus dibayar 5. Berarti ada angsul masih. Angsulnya adalah 1. Kita lompat berapa tadi? Lompat satu doang ya. Oke, lompat satu doang. Berarti 1 ditambah 5 adalah 6. Oke, maka jawabannya adalah kalau nggak D ya, E ya. Oke, kita harus cari lagi ternyata yang kedua. Tadi lompatnya sudah berarti kita selesaikan yang ini nih. Kira-kira polanya seperti apa? Ingat tadi, kalau dia semakin besar, semakin jauh, dia bukan lagi penjumlahan. Biasanya berupa kelipatan atau perkalian. Ya, oke. Gimana? Sorry, sorry. Tambah 6, tambah 12, tambah 24. Boleh. Ada yang bilang kali 2, min 3, coach. Kita coba kali 2 ya. 9 dikalikan 2 berapa teman-teman? 18. 18 dikurang 3, hasilnya 15. Benar ya? Oke, kita masukkan pola ini ke sebelahnya. Apakah terbukti? 15 dikalikan 2 berapa? 30. 30 dikurang 3, dapatnya 27. Oh, ternyata benar ya. Coba lagi sekali. Coba lagi sekali. 27 dikalikan 2. 54 ya. 54 dikurang 3 sama dengan 51. Ternyata benar ya. Maka pola selanjutnya adalah dikalikan 3 dikurang 2. 51 dikali 3 berapa teman-teman? Sorry, dikali 2. Kembali dikali 2 dikurang 3. 51 kali 2, 102. Dikurang 3 adalah 99. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, kadang tuh suka tricky. Kalau di real test tuh biasanya di sini nanti suka ditulis 102. Nah, kadang kita kan buru-buru ya. Kalau misalnya ini enak 99 sama 95. Kalau misalnya di sini 6 atau 102, kadang kita terkecoh. Kita bakal jawab yang 102. Karena 51 kali 2. Kita lupa kurangin dengan angka 3. Hati-hati ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sip. Ada yang 6, 12, 24. Berarti gimana tuh? Itu lompat ini ya. Lompat tingkat 2. Yang kayak gini nih teman-teman. Dia dapatnya ini, terus 27 gini ya. Tambah 6, tambah 12. Benar ya? Tambah 24. Tambah 24 itu berarti 51. Nah, ini tingkat 2. Apakah tingkat 2? Iya ya, dikali 2, dikali 2. Gitu ya. Tip, betul. Oke, kita lanjut ya. Sudah? Oh, salah. Baru 4 soal sudah panas. Oke, lanjut ya. Pokoknya kalau saya di sini teman-teman punya lompat 3 itu ada tiga tengahnya gitu ya. Bukan. Lompat 3 itu maksudnya seperti ini. Misalnya ada angka A. Saya tulis ya, lompat 3. A, B, C, D, E, F, G. Lompat 3 itu gini. Melompati 3 angka. Nah, ini namanya lompat 3. Kalau lompat 2 berarti polanya A ke D. Lompat 1 yaitu A ke C. Seperti itu ya. Jadi melompati 3 angka. Oke. 15 soal. Oke, semangat. Baru nomor 4. Kita lanjut ya. Soal nomor 5. Halo, Dek. Ada yang manggil halo, Adek nih. Oke. 10 detik. Ada yang ngintip. Hah? Siapa yang ngintip? Emang pada lihat? Nggak ada siapa-siapa tuh di sini. Oke, udah waktunya 30 detik habis. Jangan insecure ya, kok pada cepet jawabnya. Itu karena sudah ada dikerjain mereka tuh. Ini kan soalnya udah dikasih tahu ya di grup. Nah, jadi itu udah pada ngerjain. Jadi begitu soal saya keluarin, di 1 detik udah bisa jawab. Jadi jangan insecure, tenang aja. Teman-teman gimana? Ada yang request langsung nomor 12 aja, Bu. Saya sih seneng. Setuju langsung nomor 12? Saya sih dengan senang hati ya. Habis 12, 13, 14, 15. Selesai. Langsung ya nomor 12 ya. Oke. Kita lanjut ya, kita jawab nih. Nah, di sini angkanya kita lihat teman-teman. 19, 20, terus 17. Kayak ini apa sih angkanya sebenarnya naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, ini jelas sih enak nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Berarti dia lengkap satu sih kayaknya ya. Kita coba lihat ya, lengkap satu. Lompat apa lengkap sih? Apa loncat? Itulah pokoknya ya. Nah, oke. Kita lihat. Senang loh saya di chat ini Clay. Ada yang mancing dikit Clay. Benar-benar the real netizen Indonesia. 19 ke 20 diapain teman-teman?
ditambah 1. 20 ke 17 dikurang 3. 17 ke 18 ditambah 1. 18 ke 15 diapain teman-teman? Dikurang 3. Kelihatan ya? Plus 1 dikurang 3, plus 1 dikurang 3. Berarti selanjutnya diapain? Ditambah 1. 16. Benar ya? Oke, 16. Ini salah. Oke. Lanjut. Berarti yang loncat satunya lagi. 19 ke 14 diapain teman-teman? Dikurang 5. Benar ya? 14 ke 10 diapain? Dikurang 4. 10 ke 13 dikurang 3. 13. Kelihatan ya? Dia ini bertingkat 2 berarti ya. Harusnya diapain ini? Dari min 5 ke min 1 diapain? Ditambah 1. Min 4 ke min 3 ditambah 1. Min Plus 3 3. Yang min 3 plus 3. Hah? Apa? Yang 10 ke 13 plus 3. Oh iya ya, salah. Oh iya, betul sekali. Salah, 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 salah. Nah, untuk saya ini sudah nih. Oke, min 5, min 4, 10 tambah 13. Sampai 13, sampai sama ngomong. 10 ke 13 ditambah 3. Berarti polanya gimana nih? Oh, kemungkinan, gimana teman-teman? Habis negatif 2 kali, angkanya semakin turun ya, 5, 4, 3. Berarti di sini ada 2. Di sini jelas ya, negatif, negatif, plus. Berarti harusnya kembali ke positif lagi. Kenapa? Karena negatifnya di sini 2 kali. Berarti positifnya juga harus 2 kali. Oke, berarti jawabannya adalah 15. Selesai. Ada nggak sih? Ada ya? Ada. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ada yang punya pola lain? Oh, ternyata Mimin selalu mantau. Yalah, kalian ada dalam pantauan Mas Mimin semua. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 6. 10 detik. Oke, sudah? Oke, kita lanjutkan bahas soal nomor 6. Di sini kita lihat ada naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun. Nah, bagaimana ini? Kalau dilihat kayak dikit gini sih, lompat 3. Kalau lompat 3, polanya nggak kelihatan satu ya. Kita coba satu-satu dulu deh ya. Hmm, kita coba ya. Karena bisa jadi kan tadi kayak tadi ada plus plus, negatif negatif, plus plus, negatif negatif gitu. 13 ke 17 diapain teman-teman? Ditambah 4 ya. Benar ya. Oke. 17 ke 20 diapain? Ditambah 3. Nah, kelihatan nih kayaknya sudah. 20 ke 18 dikurang 2. 18 ke 17 dikurang 1. Nah, berantakan. Ini kelihatannya plus plus, negatif negatif sih. Terus berurutan ya turunnya. Kita lihat apakah berulang. 17 ke 21 diapain teman-teman? Ditambah 4. Oh, ternyata benar ya. 21 ke 24 ditambah 3, 24 ke 22 dikurang 2. Maka polanya apa, teman-teman? Polanya adalah yang ini nih. Plus 4, plus 3, min 2, min 1. Nah, dia berulang lagi. Berarti dari plus 4, plus 3, min 2, harusnya di sini berapa? Harusnya min 1. Nah, kemudian selanjutnya gimana? Kembali lagi ke tambah 4. Kita selesaikan. 22 dikurang 1, 21. Oke, 21 ditambah 4, 25. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Selesai soal nomor 6. Wah, kayaknya nggak ada waktu sisa deh. Sudah setengah 10. Lompat 1 juga bisa, Kak. Lompat 1 diapain? Ditambah 7 ya? 13 ke 20 tambah 7. Betul ya? Oke. 17 ke 18 ini diapain? Oke, sama ya? Gak apa-apa. Terserah tadi bebas polanya. Nanti dapatnya juga sama. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor berapa tadi? 7 ya? Setengah 9 di Bengkulu. Enak banget. Di sini udah setengah 10. Oke, gimana jawabannya? Naik, turun, naik, naik, turun, naik. Nah, coba kita coba gini lagi ya. Satu, ada yang lompat 2 plus 3. Lompat 2 plus 3. Coba kita cek ya. Lompat 2, lompat 2.
lompat 2. Gitu. Berapa nih? 19 ke 22 plus 3 ya? 22 ke 25 plus 3. 25 ke 24 plus 3. Oke, berapa tuh? 28. Benar? Oke, kita lihat ya, 28. Ada yang punya jawabannya 28. Kalau plus 3, ada yang punya pola lain nggak? Ada yang punya pola lain? Jawabannya sama, sama coach, tapi saya punya pola lain. Siapa tahu ada yang punya pola lain tapi jawabannya beda. Atau ada yang gitu, punya pola lain tapi jawabannya beda. Ada nggak yang pola lain tapi hasilnya beda? Nah, pola lain jawabannya sama. Pola lain jawabannya sama. Tuh, kebanyakan polanya lain tapi jawabannya sama. Artinya apa? Ya berarti ada. Ada tuh gimana? Pola lain tapi jawabannya beda. Ayo, pola lain tapi jawabannya beda. Mana sih tadi nomor 7 ya? Saya mau bukti ada pola lain ini. Pola lain itu misalnya kita kayak gini. Eh 19 ini pola lain ya. Ini 1, ini 2. Biar 19 ke 21 ditambah 2, 21 ke 18 itu dikurang 3, 18 ke 22 ditambah 4, benar ya? 22 ke 24 ditambah 2, 24 ke 21 dikurang 3. Nah, kembali lagi ya, polanya adalah plus 2 min 3 plus 4. Coba kita buktikan, ditambah 4. Nah, kembali lagi. Maka di sini ditambah 2, ditambah 2, dikurang 3, berarti dapat teman-teman ditambah 4. 24 ditambah 4 berapa? 28. Sama ya jawabannya sama. Oke, sip. Artinya banyak jalan menuju Roma. Mana tadi yang bilang punya pola lain tapi jawabannya beda? Saya penasaran. Jangan-jangan itu sebenarnya bukan pola. Kadang kita tuh suka maksa-maksain ini pola kok gitu. Ada? Mana? Aduh, tenggelam nih, bingung saya. Nggak ada ya? Ada nggak sih? Nemu pola lain jawabannya beda. Pola itu ingat ya, harus ada berulang. Jangan cuman polanya dibuat-buat gitu. Coach, misalnya, polanya gini sih, saya dapatnya 2, 3, 7, 6. Ini bukan pola ya. Polanya tuh harus jelas kalau angkanya berbeda, tapi dia bertingkat gitu. Jadi harus dibuktikan sampai kedua kali. Pola itu berlaku gitu, bisa dipakai. Ya, paham ya? Jadi jangan dibuat-buat gitu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 8. Santai, santai. Kita lanjut. Apa jawabannya, guys? Oke, kita lihat ya. Di sini, sebenarnya angkanya nggak jauh-jauh nih. Berarti belum perkalian masih kayaknya penjumlahan ini masih ya. Tapi kita lihat angkanya. Di sini ada plus 1. Naik, turun, naik. Oh, kalau naik, turun ini lengkap bisa ya. Kayaknya lengkap ini. Lompat, lompat. Nah, jelas ya, kelihatan ya. Semakin turun. Berarti di sini harusnya jawabannya adalah 16 dikurang 1. Dikurang 1, ya kan? 19 ke 18 dikurang 1, 18 ke 17 dikurang 1. Selesai deh, jawabannya 16. Atau, coba kita pakai cara lain. Ada yang punya cara lain? Kita buktikan apakah dengan pola lain jawabannya sama. Less, ini nomor 1 ya, ini 2. Oke, kita coba. Tadi karena juga bisa, kita sekali, tapi nanti dia kayak plus minus gitu ya. Dari 21 ke 22 tambah 1, kurang 2, benar ya, ditambah 3. 23 ke 19 dikurang 4, 19 ke 24. Nah, kelihatan ya angkanya ya. Semakin apa teman-teman? Nih, kelihatan ya. Tambah 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4. Angkanya semakin naik, tetapi tanda bacanya selang-seling. Plus minus. Ya, angkanya bertambah. Buktikan. Di sini 7 berarti harusnya plus. Benar ya? Di sini 8 minus. Nah, benar nih. 9 plus. Berarti min 10. Benar ya? Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga termasuk pola. Polanya tambah 1 gitu ya. Terus dia jadi plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, dan seterusnya. 26 dikurang 10 berapa teman-teman? 16. Ya, sama ya jawabannya sama. Oke deh. Sip. Selesai, kita lanjut ya. Oke, nomor 9. Oke, kita selesaikan ya. Nomor 9. Langsung nemu. Gimana caranya nih? Langsung ada sih jawaban ini. Lengkap 1 ini kelihatan sudah nih. Ya kan ya? Kurang 1. Oh, ini sama kayak tadi kayaknya ya. Bedanya di mana nih? Hmm, 17. Benar nggak kira-kira nih? Kita buktikan deh. Langsung dapat jawabannya A. Kita buktikan dulu ya. Di sini 27 dapatnya dari mana? Kira-kira. Kalau lompat 1,
Dapatnya dari mana? Bisa nggak kayak gini? Benar ya? 23 ke 24 ditambah 1. Lompat 1 ya. Kok lompat 2? Lompat 1 namanya ini. Yes, jawabannya tetap benar ya. 26 ditambah 1 adalah 27. Oke, benar ya jawabannya. Kita lanjut. 10. Ada berantakan sekali ini angkanya. Seperti kisah cintaku. Senang. Oh, pada serius, nggak ada yang nanggepin. Belum selesai. Jadi dari 21 ke 23 lompat apa? Oh, bukan gini maksudnya. 21 ke 23 lompat 2 gitu maksudnya. Bukan. Yang dikatakan lompat itu kalau misalnya gini. 21 di sini ada suatu angka. Di sini 23. Ini namanya lompat 1. Paham ya? Bukan selisihnya. 21 ke 23 kan selisihnya 2. Berarti lompat 2. Bukan. Tetap, atau kalau lompat 2 itu gimana? Maksudnya gini, di sini ada angka, di sini ada angka, kemudian 23. Nah, artinya dia melompati 2 angka. Ini lompat 2. Seperti itu ya maksudnya. Paham? Oke. Kalau gitu kita jawab langsung aja di sini nomor 10. Ada yang unik nggak di sini kira-kira teman-teman? Angkanya ini kayaknya unik banget nih. Kalau dipandang tuh langsung set apa? Angka apa itu teman-teman? Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sayangnya nggak butuh di sini, artinya apa? Ini kita bisa abaikan dulu gitu loh ya. Maksudnya kita bisa abaikan dulu nih. Karena kan kita butuhnya di sini nih, nggak ada hubungannya sama ini. Oke, kalau gitu kita langsung fokus aja ke yang ini. Ya kan? Kita langsung fokus ke yang ini. Diapain teman-teman? Dikurang 2. 22 ke 18 dikurang 4. 18 ke 10 dikurang 8. Kira-kira ini tingkat 2 namanya. Angkanya berubah terus, tetapi kalau kita teruskan ke tingkat 2, ternyata dia bisa membentuk pola. Polanya diapain? Dikali 2. Benar ya? Min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Berarti min 8 dikalikan 2. Maka di sini min 16. Sekarang tinggal deh 10 dikurang 16. Jawabannya berapa teman-teman? Punya uang 10, bayar utang min 16. Berarti masih sisa hutangnya 6. Yes, berarti jawabannya adalah yang C. Min 6. Bukan 6 loh ya, negatif 6. Oke, sip. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Bentar ya. Sebentar. Soal nomor 11. Oke, jawabannya gimana? Oke, kita langsung jawab aja ya. Oke, kita lihat di sini nomor 11. Angkanya nambah terus, tapi ada minusnya ya. Tapi ini berurutan sih, bener ya? Oke, kira-kira gimana nih? Oke, kita kerjakan ini dulu ya. Kalau min 2 ke min 8 ini, kita coba ditapain teman-teman. Ditambah, dikurang 6 berarti ya? Kurang 6, coba dulu. Kurang 6, min 8 ke min 5, dikurang, ditambah 3 ya. Punya hutang 8, sisa hutang 5. Punya hutang 5, ternyata hutangnya jadi 7. Berarti hutang lagi 2. Kemudian, dari min 7 ke min 28, gimana teman-teman? Ini jauh. Tadi kan saya sudah bilang ya, kalau misalnya jauh, itu kemungkinan adalah perkalian. 7 ke 28 bisa nggak berupa kelipatan? Bukan. Iya ya, kelipatan. 7 ke 28 yaitu dikalikan 4. Nah, sekarang min 28 ke min 25 berapa teman-teman? Ditambah 3. Loh, kok polanya Y-nya? Padahal, coba kita teruskan. Di sini, min 25 ke min 27 yaitu berarti diapain? Dikurang 2 ya, punya utang 25, utangnya nambah 27. Nah, kalau kita lihat, di sini sudah ada yang sama sebenarnya polanya. Plus 3, min 2. Plus 3, min 2. Yang beda adalah min 6 sama kali 4. Andaikan ini sama, harusnya polanya bisa jadi pola. Kira-kira apa yang salah?
Apakah yang salah? Ini teman-teman. Min 2 ke min 8 itu bukan cuma dikurang 6, tetapi juga bisa apain? Dikalikan 4. Benar ya? Min 2 kali 4 itu sama dengan min 8. Nah, kalau kayak gini polanya dapat. Berarti polanya gimana? Kali 4 tambah 3 dikurang 2. Oke, kita coba lanjutkan. 27 dikalikan 4, benar ya? 80, 28. Oke, 108. Kemudian ditambah 3, benar ya? Punya hutang 118, bayarnya cuma 3. Berarti utangnya sisa 105. Kemudian utang lagi 2. 105 utangnya nambah lagi 102. Nambah lagi 2 utangnya. Berarti utangnya bertambah jadi 107. Jawabannya adalah yang E. Selesai. Masuklah kita kepada soal yang penasaran. Ternyata soal yang penasaran ini, pasti teman-teman pada marah kan? Sebenarnya bukan 73 ini, guys. Tetapi, dia langsung ribut nih netizen ini. Ya, 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 ya. Mohon maaf. Sorry, Kap. Sorry, Kap. Kok sorry, Kap sih? Miane, miane, miane. Maaf ya, guys. Faktor ada kesengajaan. Enggak. Serius, nggak sengaja. Oke, lanjut ya. Bencana yo. Miane, miane, opa. Miane, uni. Miane, uni, miane, opa. Oke, lanjut ya. Jawabannya berapa, teman-teman? Sian, teman-teman. Ya, namanya juga manusia, ya kan? Kalau sempurna, kita bukan manusia lagi dong namanya. Ngeles banget. Oke, nomor 12. Ini udah kelihatan ya. Pola ini gimana, teman-teman? Apa nih polanya yang kelihatan? Memang paling susah nih, kalau polanya tuh apa namanya, di tengah-tengah kayak gini nih. Di sini naik turun naik. Nah, kalau naik turun naik turun berarti biasanya lompat satu ya gitu aja. Nah, min 4, sorry, min 1 ke 4 berarti diapain teman-teman? Punya hutang satu tiba-tiba punya kelebihan duit 4. Berarti tadinya dia punya punya duit 5. Punya duit, punya 5. Kenapa jadi duit? Oke, lanjut. Nah, sekarang polanya gimana sih ini sebenarnya? 7 ke 11. Nah, di sini nih ada angka jauh nih. Kemungkinan ini adalah perkalian. 7 11 nih kira-kira ada nggak sih angka yang kalau dikalikan 2 14. Tapi gimana teman-teman? Kali 2 14. Kalau 14 kelebihan harus dikurangin 3. Benar ya? Oke, dari sini ke sini. Kita coba dulu menggunakan pola yang sama, siapa tahu ada jawabannya. Dikalikan 2 kurang 3. 11 dikalikan 2, 22 dikurang 3 sama dengan 19. Apakah ada 19? Ih, ada ternyata. Mari kita buktikan. Nah, kalau kayak gini, jangan percaya dulu ya. Kan belum tentu nih X2 min 3. Bisa jadi teman-teman langsung kayak gini. Kalau emang buktikan lagi, buktikan dulu sekali ya. Karena kan belum tentu nih pola ini benar, ya kan? Bisa ini kan belum kita cari. Kita buktikan. 19 kali 2 dikurang 3 benar ya ternyata. 19 dikali 2 adalah 38 dikurang 5 sama dengan 35. Oke, jawabannya jelas C. Nanti kita akan cari dapat nol dari mana. Ternyata ini bukan 73, teman-teman. Ternyata 67. Benar aja ya. 35 dikalikan 2 dikurang 7. 70, dikurang 7 dikurang 3. 70 dikurang 3 sama dengan 67. Benar? Oke, nah sekarang kita buktikan deh buat kita belajar ya. Kira-kira pola selanjutnya berapa nih? Ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kita kan nggak tahu nih ya titik-titik, titik-titik. Tapi kita ada yang bisa kita cari nih di sini. 3 ke 1 diapain teman-teman? Dikurang 2. Nah, dari 5 ke 2 ini ada 02. 02 ini kira-kira bisa dikasih angka nggak? Bisa ya. Ternyata dari 5 ke 2 itu kita bisa, bentar ya. Oke. Di sini berapa nih? Tadi 4, 3. Ya mundur ya, dia 4, 5, 4, 3, 2. Nah sekarang, tanda bacanya, walaupun cuma ada clue-nya satu doang ya, plus 5 dan negatif, ini kayaknya kita coba deh. Plus negatif, masuk nggak? Plus minus. Benar? Benar ya? Itu harus kita, makanya tadi saya bilang harus ditulis itu tanda baca. Kenapa? Kan itu sangat mempengaruhi ya. Coba 4 dikurang 4, ternyata jawabannya adalah 0 lah. Benar, ya kan? 0 ditambah 3 adalah 3. Oke, sip. Mantap. Lanjut. 3 soal lagi. Nomor 13 nggak ada jawabannya. Emang jangan salah lagi nih. Enggak kok, ada kok. Ada kan jawabannya? Cepet salah, lambat salah. Kenapa aku serba salah? Tapi kalau lambat, ada yang bilang, cepet coach. Kalau aku kecepatan, nanti ada yang bilang, kecepatan coach. Weh. Tenang, tenang. Saya tengah-tengah ya, nggak mau cepat, nggak mau lambat.
Tenang aja teman-teman, yang kalau ketinggalan jangan khawatir, akan ada rekamannya dan juga materinya. Maksudnya materi coret-coretan saya nanti akan disimpan dan di-share ke teman-teman. Teman-teman semua masuk grup ya, ada grupnya ya Mas Mimin ya, grup tele ya kalau nggak salah. Oke, sekarang nomor 13 kita bahas aja. Nah, sekarang nomor 13 gimana nih? Oke, kita lihat angkanya, apakah ada sesuatu angka yang istimewa? Nah, kalau yang istimewa sebenarnya enggak ya. Di sini kita lihat, ini sebenarnya kelihatan angkanya. Yang angka berdekatan adalah angka ini nih, 95, 100, 94, yang 101. Kita selesaikan itu aja dulu. Seperti ini, lompat, 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 lompat. Nah, 95 ke 100 berapa teman-teman? Ditambah 5. 100 ke 94 ternyata dikurang 6. 94 ke 101 ditambah 7. 101. Nah, 101 habis angka 5, 6, 7. Berarti angka selanjutnya adalah angka 8. Jangan lupa tanda bacanya. Tanda bacanya adalah plus, minus, plus, minus. Maka 101 dikurang 8 berapa teman-teman? 93. Apakah? Oh, ada 2 ternyata ya. Ada 2. Oke, mau tidak mau kita lanjut. Nah, sekarang ini 9 ke 15 ke 33 ke 63. Ingat ya, ini angkanya semakin jauh. Kalau semakin jauh langsung aja curigain dikali perkalian ya. Ingat, walaupun perkaliannya misalnya 9 kali 2 kan 18, tapi ini bukan 18. Jangan berhenti di situ karena ada yang namanya bisa dikurangkan lagi ya. 9 dikali 2 dikurang berapa teman-teman? Dikurang 3. Yes, benar ya. Kali 2 dikurang 3. 18 kurang 3. Coba lagi, dikali 2 kali 2 diapain? Ditambah 3. Benar ya? 15 kali 3. Oke. Di sini tadi kurang, di sini tambah. Coba kita lagi lanjut. 33 kalau dikalikan 2, 66. Dikurang 3 dapatnya 63. Nah, ternyata polanya adalah kali 2. Ini lompat teman-teman. Habis dari sini, harusnya setelahnya apa teman-teman? Setelahnya adalah kali 2 ditambah 3. Nah, 63 dikali 2 berapa? 126. Benar ya? Benar nggak sih? 126. 126 ditambah 3, 129. Oke, sip. Maka jawabannya apa teman-teman? Yang D. Ngantuk-ngantuk sudah jam 10. Oke, 2 lagi. Sip. Lanjut ya. Oke, 2 lagi. Overtime mulu ya kayaknya nih. Oke. Wah, wah, wah. Kenapa nih soalnya begini? Nah, kalau di sini kita lihat ya, ada angka yang berdekatan nih. Angka berdekatannya 81, 76 dengan 80, 77 ya. Oke, kita cek. Kalau berdekatan tadi curiganya adalah apa teman-teman? Kalau nggak pengurangan ya penjumlahan. Udah itu aja. 81 ke 76 berapa teman-teman? Dikurang 5 ternyata ya. 76 ke 80 diapain? Ditambah 4. 80 ke 77 dikurang 3. Kelihatan ya polanya, yaitu semakin turun. Dari 5, 4, 3. Maka selanjutnya adalah 2. Ingat tanda bacanya, minus plus ya. Berarti berapa ini? 77 ditambah 2, 79. Ternyata jawabannya cuma ada satu, yaitu yang A. Oh, kita buktikan dulu ya. Kira-kira pola yang selanjutnya apa sih ini polanya? Nih, yes. Gini ya. Nah, 7 kali 21 kali 3 ya, jauh soalnya. 21 ke 19 ternyata dikurang 2. Oke, 19 ke 57, apakah dikali 3? Benar ya? 19 kali 3 adalah 30 tambah 27, 57. Benar. 57. 57 ke 55 dikurang 2. Ternyata polanya adalah dikali 2, kemudian, dikali 3, kemudian dikurang 2. Kali 3 kurang 2, kali 3 kurang 2. Berarti selanjutnya adalah dikalikan dengan 3. Benar ya? 55 dikalikan 3 sama dengan 165. Maka jawabannya adalah yang A. Iya, nggak usah dihitung lagi. Benar. Tadi kan saya hanya membuktikan gitu loh ya. Nanti kalau teman-teman real test, kalau kayak tadi kan sudah dapat tuh 79, nggak perlu dilanjutkan lagi karena nggak butuh pembuktian ya. Nggak butuh pembuktian. Kalau ini kan karena kita belajar, kita butuh pembuktian. Oke. Soalnya pakai Fibonacci nggak ada ya berarti? Nggak ada sih kayaknya di sini. Hmm. Lanjut, the last one. Ya, sayangnya malam ini waktunya udah jam 10. Jadi, padahal saya biasanya kalau udah terakhir ketemu suka sharing sih. Gak usah sharing lah, teman-teman sudah tahu. Kita lanjut ya. Kok sudah habis? Salah, salah. Mau terakhir. Oke, lanjut ya. Oke, jawabannya berapa teman-teman? Ini deketan sih angkanya. Kalau deketan nih kayaknya jumlah-jumlahan aja deh. Kita tes ya. Mari kita coba. 117 ke 121 berarti diapain? Ditambah 4, benar ya? 121 ke 124 itu ditambah 3. 24 ke 22 dikurang 2.
Benar ya, 22 kurang 21 itu dikurang 1. Nah, kelihatan nih, angkanya 4321. Oke, kita lanjutkan lagi, ditambah 4. Nah, jelas ya, ternyata dia kembali lagi nih. Maka polanya adalah yang mana teman-teman? Polanya adalah plus 4, plus 3, min 2, min 1. Jadi kita teruskan aja di sini. Benar nggak? Ternyata 25 ke 28 itu ditambah 3 ya, benar ya? Oke, 28 ke 26 kurang 2. Berarti selanjutnya dikurang 1. 125. Ada 3 ternyata jawabannya. Berarti di sini 125. Kita lanjutkan lagi. 125 kalau ditambah 4 sama dengan 129. Maka jawabannya adalah yang B. Yeay, selesai. Nggak ada deret huruf kan? Nggak ada deh kayaknya. Alhamdulillah nggak molor. Alhamdulillah. Molor, nggak molor apanya? Lebih 8 menit nih. Oke guys, karena ini adalah pertemuan terakhir saya dengan teman-teman di batch ini. Mudah-mudahan kita nggak ketemu lagi ya. Kalau nggak ketemu lagi kan artinya teman-teman lulus di one shot.